Hard, perunduk hard, tembakan rame itu. Kita lihat tembakan dari arah bawah. Dalam beberapa waktu terakhir, Satgas Operasi Damai Kartens bersama tim gabungan berhasil merampungkan proses evakuasi para korban serangan brutal yang terjadi di kawasan tambang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Proses penyelamatan ini dilakukan secara bertahap sejak 9 hingga 17 April 2025. Penyerangan itu sendiri berlangsung 2 hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 6 dan 7 April di 2 lokasi berbeda, lokasi 22 dan Muara Kum. Aksi kekerasan tersebut menewaskan 16 orang yang diduga merupakan para penambang emas. Pihak yang diduga berada di balik tragedi ini adalah kelompok kriminal bersenjata KKB yang menamakan diri sebagai Kodap 16 Yahukimo dan Kodap 3 Ndugama. Mereka berdalih bahwa para korban adalah mata-mata TNI yang menyamar sebagai pendulang emas ilegal. Namun, TNI membantah tuduhan tersebut, di mana Brigjen TNI Kristo Meisianturi selaku Kepala Pusat Penerangan TNI menegaskan bahwa narasi yang disebarkan oleh KKB hanyalah akal-akalan untuk menutupi kekejaman mereka sendiri. Ia menyebut hoaks itu dibuat agar mereka terhindar dari tudingan pelanggaran HAM akibat pembunuhan warga sipil. Insiden ini pun memperpanjang deretan kekerasan bersenjata yang terus membayangi Papua. Meski begitu, TNI dan Polri terus mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Salah satunya dengan mengirimkan pasukan-pasukan khusus ke lokasi rawan konflik. Contohnya pada 23 Maret 2025, sebanyak 450 personil dari Batalion Infanteri 732 diberangkatkan ke perbatasan Indonesia Papua Nugini melalui pelabuhan Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Keberangkatan ini juga diiringi prosesi adat yang dipimpin langsung oleh Sultan Ternate sebagai bentuk penghormatan dan dukungan moral. Mereka akan menjalankan tugas selama 9 bulan untuk memperkuat pertahanan dan dukungan personil TNI Polri yang lebih dulu ada di lapangan. Tak hanya Yonif 732, sebelumnya juga telah banyak satuan elit lainnya yang diturunkan ke Papua. Mereka kerap kali terlibat dalam operasi-operasi penting, mulai dari kontak senjata, penggerebekan sarang kelompok bersenjata, hingga misi penyelamatan beresiko tinggi. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah satuan elit TNI Angkatan Darat yang kerap ditugaskan menjalankan misi beresiko tinggi, termasuk memburu kelompok kriminal bersenjata di Papua. Salah satu aksi mereka terjadi pada Mei 2021 saat anggota Kopassus terlibat kontak senjata dengan KKB di Kampung Wuloni Ilaga. 2 anggota KKB dilaporkan tewas dalam baku tembak tersebut. Namun, kiprah Kopassus di Papua sudah berlangsung sejak lama. Pada tahun 2017, satuan ini terlibat dalam operasi senyap bersama tim Intai Kostrad di Tembagapura. Sebanyak 13 prajurit Kopassus dan 10 personil Kostrad melakukan pengintaian selama 5 hari penuh di wilayah penyekapan. Mereka membaur dengan warga, bergerak diam-diam, dan mengamati pergerakan kelompok bersenjata. Di waktu yang sama, 20 anggota Batalion 751 Rider diturunkan dengan tugas merebut kampung Kimberley dari kendali KKB. Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih saat itu, menyebut pembebasan 344 warga sipil penuh resiko karena KKB terus melepaskan tembakan jarak jauh ke arah aparat dan masyarakat. Selain membebaskan ratusan warga, operasi ini juga menandai keberhasilan merebut kembali kampung Kimberley dari tangan kelompok bersenjata. Pada Juni 2021, sebanyak 108 personil dari pasukan Setan dikirim ke Papua untuk menggantikan Yonif 756 WMS sebagai satuan tugas pengamanan di wilayah rawan yang kerap diganggu oleh KKB. Begitu tiba, mereka langsung menjalani serangkaian pengecekan sembari menanti keberangkatan menuju lokasi penugasan di Kabupaten Asmat dan Mapi. Misi utama mereka adalah memperkuat pengamanan sekaligus merespon meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata. Yonif 315 Garuda dikenal sebagai satuan elit dengan spesialisasi dalam berbagai operasi militer. Selama masa pelatihan, pasukan Setan ditempa dengan beragam kemampuan, mulai dari teknik menembak hingga taktik tempur tingkat lanjutan. Namun demikian, menurut Brigjen TNI Ahmad Fauzi, prajurit Yonif 315 tak hanya dituntut unggul dalam medan tempur,
tapi juga harus mampu membangun pendekatan kesejahteraan dengan masyarakat. Mereka diharapkan dapat menjangkau warga Papua yang membutuhkan bantuan medis serta berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya, lewat edukasi tentang ketahanan pangan, pertanian, hingga peternakan. Salah satu satuan elit TNI yang pernah diturunkan dalam operasi pembasmian KKB di Papua adalah para Rider 431 Satria Setia Perkasa. Pada tahun 2022, pasukan ini dikerahkan secara khusus untuk memburu pelaku penembakan terhadap anggota Brimob, Baratu Bahtiar Yuni Wandaru. Saat itu, Baratu Bahtiar yang tergabung dalam operasi Nemangkawi tertembak di bagian bahu saat berjaga di pos Satgas Belukar, distrik Kiwirok, wilayah Pegunungan Bintang, Papua. Rider 431 SSP adalah unit elit yang bermarkas di Karyango, Sulawesi Selatan, dan termasuk dalam divisi 3 Kostrad. Rekam jejak mereka tidak hanya terbatas di Papua. Sebelumnya, pasukan ini juga pernah ditugaskan dalam berbagai operasi militer penting, mulai dari Irian Jaya, Timor Timur, hingga penugasan di Aceh pada periode 2002 hingga 2003. Pada 16 April lalu, upaya TNI dalam menciptakan perdamaian di Papua kembali menunjukkan hasil positif. Lewat pendekatan strategis yang dijalankan oleh Yonif 501B Kostrad, seorang anggota organisasi Papua Merdeka memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan tersebut lahir dari proses panjang yang syarat pertimbangan. Keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif Satgas Pamtas Mobile Yonif 501BY yang memperkuat kehadiran militer di wilayah Maibrat. Semakin sempitnya ruang gerak bagi kelompok bersenjata, ditambah tekanan hidup di hutan yang penuh keterbatasan logistik dan ketidakpastian, menjadi faktor utama yang mendorong kembalinya anggota OPM tersebut ke pangkuan NKRI. Bukan yang pertama, sebelumnya pada Januari 2025, Yonif 501 Kostrad juga berhasil meyakinkan salah satu tokoh penting OPM untuk menyerahkan diri. Sosok berinisial HK yang menjabat sebagai wakil pimpinan OPM Kodap 4 Sorong Raya, resmi kembali ke NKRI bersama keluarganya. Ia diketahui terlibat dalam serangan ke pos Ramil Kampung Kisor pada 2 September 2021. Proses penyerahan diri HK dimulai pada malam 13 Januari 2025, saat seorang ex-anggota OPM yang lebih dulu bergabung kembali datang ke pos FUOK untuk mengabarkan niat HK. Mendengar hal itu, Letda Infantri Vano segera melaporkan ke Dan Satgas Yonif 501BY, Letkol Infantri Yahya Wisnu Arianto. Koordinasi pun langsung dilakukan dan penjemputan dilaksanakan pada 14 Januari keesokan harinya. Pada Mei 2024, Kolonel Pas Helmi Anange selaku Komandan Wing Komando 1 dan pasukan elit Kopasgat, Komando Pasukan Gerakan Cepat, mengumumkan bahwa pihaknya telah mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas di wilayah perbatasan Papua. Tujuan utama dari rotasi ini adalah memperkuat sistem pertahanan di garis batas serta mengantisipasi kemungkinan serangan dari kelompok kriminal bersenjata yang kini semakin terang-terangan berafiliasi dengan organisasi Papua Merdeka. Sebanyak 400 personil pasukan khusus dikerahkan untuk menjalankan misi ini. Seluruhnya telah menjalani pelatihan intensif di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus di Batu Jajar, Bandung. Nah, para prajurit ini nantinya akan disebar ke sekitar 13 hingga 15 pos penjagaan yang telah ditentukan. Tak hanya menjaga wilayah darat, mereka juga memiliki tugas penting untuk mengamankan seluruh bandara yang berada di kawasan rawan konflik. Langkah pengerahan ini tak lepas dari meningkatnya aksi kekerasan di wilayah Papua Pegunungan. Salah satu insiden terjadi pada 5 Mei 2024 di distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam peristiwa tersebut, kelompok OPM melakukan aksi perampasan terhadap warga sipil yang sedang menjalankan ibadah. Menurut keterangan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, salah satu korban adalah Ferdian Romansara, seorang tenaga kesehatan. Saat tengah beribadah, ponselnya dirampas begitu saja oleh anggota OPM. Tak hanya itu, Kepala Puskesmas Borme, Andi Wisal, juga menjadi korban dengan laptop miliknya ikut digasak dalam aksi yang sama. Kopasgat TNI Angkatan Udara memang dikenal sebagai pasukan dengan kemampuan tempur serba bisa. Mereka terlatih untuk menghadapi situasi ekstrim, baik di darat, udara maupun laut. Sebelumnya pada Januari 2023, pasukan ini juga pernah ditugaskan di Sentani, Jayapura. Dalam setiap misinya, salah satu fokus utama Kopasgat adalah pengamanan bandara.
Nah, di Papua, transportasi udara menjadi jalur vital yang tidak hanya menghubungkan daerah-daerah terpencil, tetapi juga menjadi sarana paling cepat dan efisien untuk mengirim bantuan serta mengevakuasi warga saat keadaan darurat.